Karma, sebagaimana yang Buddha jelaskan, adalah salah satu ajaran yang boleh dibilang susah, boleh dibilang gampang. Itu dulu. Yang gampangnya bagaimana? Yang gampangnya adalah kalau kita melakukan satu perbuatan, maka perbuatan tersebut bisa punya akibat. Itu dulu nih. Yang paling pertama adalah itu. Jadi kita melakukan satu perbuatan, lalu perbuatan tersebut bisa punya akibat. Bisa juga tidak. Nah, ini yang rumit, itu yang rumit. Tapi jangan dipikirkan yang susahnya dulu. Kita lihat yang bisa punya akibat dulu begini. Ibu bapak kalau lapar, apa yang dilakukan? Makan. Makan perbuatan nggak? Ada akibatnya nggak? Apa? Kenyang. Itu karma juga sebenarnya. Ada perbuatan, ada akibat. Itu satu ya. Bisa kita lihat nggak langsung akibatnya? Bisa nggak dilihat? Makan, kenyang. Kelihatan nggak? Langsung. Bisa langsung dirasakan nggak? Haus, minum. Langsung hilang hausnya. Bisa kita buktikan. Tapi ada perbuatan yang belum tentu langsung bisa kita buktikan. Contoh gini. Waktu kita, tadi kan ceritanya gosip nih. Gosip nih. Kita bisa langsung nggak lihat akibatnya? Kadang-kadang nggak bisa. Betul nggak? Orang yang kita ajak ngobrol gosip, iya, betul tuh si Hendralin tuh begini gini gini. Udah, saya seneng nih. Saya gosip sama beliau, cocok, seneng. Tapi bisa nggak akhirnya beliau ngomong sama si A sama si B? Orang akhirnya tidak percaya sama saya. Langsung nggak? Kan enggak. Kalau tadi haus, minum langsung. Makan, lapar, makan, langsung. Tapi ada perbuatan yang tidak bisa langsung lihat, Pak. Itu satu ya. Pemahaman tentang karma perlu itu juga. Langsung. Oke. Kalau pertanyaannya ada nggak kaitan antara orang tua dengan anak? Jelas ada. Kalau tidak, mengapa saya bisa lahir di keluarga A, di keluarga B? Cuman konsep dosanya yang beda. Begini, anak ibu bapak, kalau dia sukses, yang sukses anaknya atau kita? Anaknya nih, sukses jadi pengusaha, duitnya 10 triliun. Kita jadi orang tua, yang sukses anak atau orang tua? Orang tua. Yang punya duitnya anaknya loh. Yang sukses anaknya atau orang tuanya? Anaknya. Orang tuanya ikut sukses? Ikut bahagia? Ikut. Berarti ada nggak pertalian antara orang tua dengan anak? Itu yang sukses, Bu. Kalau yang merana? Yang susah, yang menderita. Tetapi, nah contoh misalnya nih, anaknya sakitnya yang parah-parah, anggap aja anaknya dipotong kakinya, diamputasi. Orang tua tidak merasakan susahnya hidup cuma satu kaki. Yang merasakan susahnya sih, tapi orang tua tanggung beban pikirannya nggak? Tanggung nggak, Pak? Nah mungkin itu yang disebut ada hubungan. Si anak akan susah jalan pakai satu kaki. Orang tua cuman, aduh anakku, tapi tetap jalannya pakai dua kaki kan? Makanya kita katakan seperti ini. Pertalian, hubungan antara orang tua dengan anak itu erat dan kuat. Jadi kita sebagai anak, sebaik mungkin, semampu mungkin, ketika kita jadi anak, kita membuat banyak kebajikan-kebajikan juga ke orang tua. Karena begini, kalau di agama Buddha, selama kita belum berhasil menjadi orang suci, kita akan terus mengalami kelahiran dan kematian. Toh, waktu kita nanti meninggal, semoga bisa terlahir sebagai manusia. Mau nggak sih nanti lahir jadi manusia, ibunya baik, cantik, tidak pelit, dan kaya raya? Mau nggak? Udah, bagaimana caranya supaya kita punya kelahiran yang baik? Sekarang sebagai anak,
Ya kita memperlakukan orang tua dengan baik. Ada banyak cerita sedih kan, anak meninggalkan orang tua. Nah, tentu ada pertaitan karma. Tetapi kalau di agama Buddha nggak ada ceritanya anaknya yang buat kejahatan, yang tanggung dosa anaknya. Tetapi hubungannya di pikiran, Pak. Ibu-ibu yang sudah punya anak gadis, menikah, lalu ekonominya kurang, ikut nggak? Ikut sedih nggak? Tapi jangan telepon saya, Bu ya. Ya, dalam konteks ini saya mengatakan ada hubungan antara keluarga. Tetapi kalau sampai dosa anak ditanggung 100% sama ibunya, aku mendingan gak usah punya anak, gak punya dosa. Makanya ketika kita lahir di satu keluarga, saya meyakini itu ada ikatan karma yang kuat. Dan supaya kita bisa terus berada di keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun, maka sangat penting sekarang untuk menjaga supaya nanti punya keluarga yang baik, kita tetap baik.